Salam Impis Guys Channel TV. Kembali lagi Impis Channel TV hadir dalam program inspirasi yang mampu memberikan inspiratif. Kali ini kita akan menyoroti salah satu anggota DPRD Kota Padang, Bapak Surya Jupri Bitel, dan kita akan mengulas secara apple to apple dengan beliau bagaimana sosok anak muda yang pernah terjun di kancah politik ini, yang mengawali karir dari politik ini dari orang yang sangat-sangat sederhana. Dan kita akan melihat kisah beliau ini akan menjadi salah satu role model bahwasannya seorang anggota DPRD harus memiliki modal sosial dan memiliki investasi modal sosial kepada masyarakat. Dan kami akan menyorot secara khusus dengan sosok figur Surya Jupri Bitel, bagaimana sih kisah beliau sampai saat ini masih bertahan di anggota DPRD Kota Padang. Dan sebelum kami mengulas secara apple to apple dengan beliau, jangan lupa tekan tombol subscribe Investigasi Channel dan berikan komentar Anda di bawah kolom yang telah kami sediakan. Dan langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Beliau adalah Bapak Surya Jupri Bitel. Pak, selamat siang Pak Surya. Selamat siang Pak Herman. Salam sehat untuk kita semua, seluruh warga Kota Padang. Semoga selalu sehat untuk melakukan. Amin. Ya, Pak Bitel, sebelumnya kami ucapkan dari tim Investigasi Channel mengucapkan ribuan terima kasih telah diterima di kediaman Bapak Surya Jupri Bitel. Pak Bitel, kita ingin ngobrol lah kisah sejarah yang mungkin dari kisah Pak Surya Jupri Bitel ini mampu memberikan memberikan semangat kepada anak muda milenial khususnya. Bagaimana sih sosok Surya Jupri Bitel sudah 3 periode di anggota DPRD Kota Padang. Pak Bitel, bisa kan menceritakan sejarah Pak Surya Jupri Bitel ini terjun di kancah dunia politik? Gimana awalnya kesannya seperti itu? Terima kasih Bung Herman, mengawali kehidupan saya di kancah politik Kota Padang. Sebenarnya sebelum di dunia politik saya melakukan kegiatan keolahragaan sepak bola. Dari remaja kita sudah bermain di beberapa klub divisi PSP Padang, seperti Cingkir Putra dan lain sebagainya. Kemudian karena juga kehidupan juga yang membawa kita untuk berupaya bagaimana kehidupan kita ke depan yang lebih baik. Pertama, saya bekerja di salah satu pabrik kayu di Kota Padang, yaitu di PT KG Lestari Timber, dengan posisi sebagai helper, artinya sebagai pembantu untuk angkat kayu. Pernah Pak Bitel alami itu? Pernah kita alami selama 1 tahun di PT KG Lestari Timber, yang notabene juga milik Pak Irman Usman, orang tua beliau. 1 tahun saya di sana, kebetulan saya berkenalan langsung dengan manajer produksinya, yang tidak lain dan tidak bukan juga salah satu tokoh sepak bola Kota Padang 15 tahun yang lewat, yaitu Bapak Daniel Dahlan. Di sana kami masih mengangkat olahraga sepak bola sebagai main produk kami untuk memperkenalkan kepada dunia luar, dunia bisnis, bahwa sepak bola merupakan salah satu sarana untuk menjalin komunikasi. Maka kami pada waktu itu mendirikan salah satu klub sepak bola anggota PSP Padang, yaitu KG Football Club atau KG FC. Kami bersama Bapak Daniel mendirikan klub itu dan ikut berkompetisi di dalam kompetisi PSP pada waktu itu. Pak Daniel sebagai seorang yang leader yang tahu selera anggotanya, maka saya diberikan amanah untuk mengikuti pelatihan, mengambil sertifikat kepelatihan pada tahun, kalau nggak salah pada waktu itu tahun 93.
dengan mengambil lisensi. Kalau dulu namanya bukan lisensi, sertifikat saja namanya. Kalau sekarang lisensi D, C dan segala macam. Kalau dulu S1, S2, S3. Di mengawali karir saya sebagai pelatih waktu itu, saya mengambil lisensi itu dan pas satu kamar dengan pelatih Liga 1 saat ini, Bung Japri Sastra. Ada banyak lagi pelatih, ada Bapak Yuli Pri, Elizal Christian dan banyak lagi pada waktu itu. Setelah saya mendapat sertifikat hari itu, saya melatih beberapa klub di Padang seperti Pasaraya, juga PSB Melindang. Itulah yang mengawali karir sebagai pelatih. Setelah melalang buana sampai ke Batam. Sampai ke Batam juga. Saya melatih sampai ke Batam dan sampai di Batam pada tahun 2020 pada waktu itu. Saya pertama mendirikan sekolah sepak bola di Batam dengan nama Batam Central Football Club. Nah, kemudian saya juga melatih beberapa klub di sana seperti di Satnusa FC, juga di KFC FC. Setelah 3 tahun berdomisili di Batam dan saya kembali ke Padang karena keluarga di Padang bolak-balik. Saya kembali di Tahun berapa itu? Saya kembali ke Padang 2003. Setelah dari Batam saya juga ke Pekanbaru dulu. Juga sebagai kuli di Pekanbaru dan juga melatih bola juga di sana dan kembali ke Padang pada tahun 2023 dan bekerja di salah satu hotel pada waktu Hotel Rocky Padang sebagai HRD pada waktu itu. Kemudian pada tahun 2024 salah satu tokoh nasional Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan performanya, dengan karismanya, beliau mendirikan Partai Demokrat pada 2023 itu. Dengan sosok beliau seorang calon pemimpin nasional, calon presiden, dan melihat karakter beliau, maka saya bergabung di Partai Demokrat pada pemilu 2004. Iya. 2004. Tetapi dengan kehidupan juga saya tidak dengan kondisi yang pada waktu perpolitikan pasca reformasi, maka saya belum beruntung. Kemudian pada 2009 saya kembali ikut berkompetisi untuk mendapatkan kursi di DPRD. Satu catatan penting, Bung Herman, saya pada waktu maju sebagai calon legislatif hari itu, orang banyak berkata bahwa untuk seorang calon legislatif itu harus punya modal material, bukan materi, Finansial itu. Finansial. Tapi saya akan menjawab bahwa tanpa uang saya berusaha untuk mendapatkan kursi di Sawan itu. Alhamdulillah. Pada 2009 mungkin izin Allah dan sedekah suara dari masyarakat, saya sampai juga ke gedung DPRD Kota Padang. Itu langkah awal dengan kondisi keuangan, dengan kondisi kesejahteraan pada waktu itu. Maklumlah seorang kuli, seorang tukang angkat kayu, kita berupaya untuk mendapatkan posisi di DPRD dalam artian tidak punya modal sebagai yang diprasangkakan oleh orang-orang sekarang bahwa tanpa uang tidak akan mungkin duduk di DPRD. Saya jawab tentang itu, tidak itu. Yang terpenting bagi saya pada waktu itu bagaimana meyakinkan pemilih, meyakinkan konstituen saya bahwa
itu bukan menjadi suatu ukuran. Bahwa yang menjadi suatu ukuran itu adalah pertama integritas, yang kedua pergaulan, yang ketiga bagaimana menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Oke, ini cukup menarik ya. Dari beberapa poin yang telah disampaikan oleh Bapak Subra Jupri Bitel tadi, artinya mengawali karir, diterjun di kancah politik, sudah pernah di dunia olahraga, khususnya sepak bola Pak Bitel ya. Dan itu pernah ya artinya kehidupannya pernah jadi angkat kayu Pak Bitel, angkat kayu, dan tahun 2004 terjun karir politik mulai dari 2004. 2004. 2004. Pak Bitel, kita mau tanya, apakah Demokrat itu partai pertama Pak Bitel? Partai pertama saya maju di Demokrat. Demokrat ya. Dan belum pernah berpindah partai yang lain. Belum, karena ini komitmen saya. Saya punya prinsip kalau satu pilihan itu tetap satu. Iya. Oke Pak Bitel. Jadi kita gali lagi, artinya Pak Bitel tadi katakan bahwasannya investasi terbesar dalam hidup ini adalah modal sosial ya, pergaulan, integritas. Bagaimana sih Pak Bitel? Artinya kita meyakinkan kepada pemilih dan konstituen pada waktu itu ya, waktu 2009 yang pertama kali Pak Bitel duduk sebagai anggota DPR. Apa yang Pak Bitel janjikan kepada masyarakat pada waktu itu? Saya dalam berpolitikan. Sudah 4 kali saya maju sebagai calon anggota legislatif. Saya tidak pernah memberikan janji kepada konstituen saya. Saya sampaikan bahwa sebagai tugas seorang anggota DPRD itu akan menyampaikan aspirasi. Dan janji pun tidak akan memberikan jaminan, karena di lembaga legislatif itu bahwa kita sudah ada tatib yang mengatur, sudah ada aturan yang baku, sudah ada regulasi yang ada di sana. Kalau kita janjikan ini itu kepada konstituen kita, tidak mungkin akan terwujud untuk semuanya. Ini akan menjadi beban moral bagi kita. Jadi pada waktu itu saya meyakinkan kalau bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua, adik-adik semua yakin dengan saya akan bisa menyampaikan aspirasi di DPRD, tolong bantu saya untuk bisa bersama-sama kita memperjuangkan. Kalau janji politik saya harus bangun itu, saya harus memberikan itu, sedangkan kondisi ekonomi saya pada waktu itu jelas-jelas tidak mendukung untuk hal yang seperti itu. Iya. Nah, sehingga saya sampaikan, kalau seandainya nanti saya terpilih tidak bisa memberikan aspirasi kepada Bapak Ibu semua, tidak bisa menyampaikan suara Bapak Ibu semua, jelas ini akan menjadi beban bagi saya, juga memberi beban bagi Bapak Ibu. Pertama, beban dosa. Kenapa beban dosa? Pasti Bapak Ibu akan menceritakan kepada orang lain bahwa pada waktu si A itu maju sebagai calon legislatif, dia kan sudah berjanji, tetapi tidak ditempatkan, tidak ditepati. Ini akan menjadi dosa juga bagi orang. Jadi makanya daripada menjadi dosa bagi orang, lebih baik kita tidak memberikan janji-janji politik, karena pada waktu itu kan kita awam di dunia perpolitikan, kita hanya sebagai seorang olahragawan itu kita hanya bermodalkan sportivitas. Iya. Karena oleh karena itu saya katakan, saya orang olahragawan, pasti saya sportif. Kalau memang bisa saya bantu, saya bantu. Tapi kalau saya ingin berjanji untuk membangun jembatan, membangun ini, membangun itu, karena ini nanti kita akan tertindas dengan regulasi yang sudah ada di DPRD. Jadi memberikan itu secara realistis Pak Jupri ya, artinya memberikan artinya ya komitmen terhadap konstituen, masyarakat itu yang betul-betul realistis ya, yang mampu Pak Surya Jupri bisa bantu gitu ya. Iya. Oh ya Pak Jupri, Pak Bitel. Pak Bitel itu waktu itu merintis karir politik mulai dari 2004. Nah, di situ sudah pernah mencalonkan. Itu gagal. 2009 Pak Bitel maju lagi dan akhirnya diberi kepercayaan masyarakat jadi anggota DPRD Kota Padang. Pak Bitel, pada kita kembali artinya ingin mengupas secara spesifik artinya pada waktu itu kondisi masyarakat pada waktu itu kan sudah masuk juga zaman reformasi, artinya tidak seperti sekarang lah ya. Artinya pada waktu itu masyarakat itu dengan pendekatan secara emosional, dengan pendekatan secara face to face itu masih
mampu memberikan satu artinya apa ya, kepercayaan gitu kepada Pak Surya Djupretipika gitu. Pada waktu 2009 itu pergeseran politik, dinamika politik jelas dalam kondisi yang sangat sulit meyakinkan masyarakat. Kenapa? Karena pada 2024 banyak mungkin kawan-kawan yang sudah terdahulu dia berada di lembaga legislatif tidak memberikan tidak mampu menjawab, mungkin belum mampu menjawab apa yang ingin presidennya. Iya. Maka peluang itulah yang kita manfaatkan. Bagaimana kita meyakinkan bahwa untuk ke depan kita akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, itu gitu. apa yang kita Waktu 2009 itu ya? Iya. Itu dinamika politik tahun 2009. Iya. Setelah itu kan Pak Pitel kan di 2014 maju lagi, 2014 ya, 2014 maju lagi ya. Nah itu artinya dua periode. Yang apa artinya yang 2014 itu gimana juga dinamikanya pada waktu itu? Kalau 2014 dinamika juga terus berkembang ke arah, apalagi pada waktu itu kita Partai Demokrat 2014 itu trennya sudah mulai menurun. Karena kita sama-sama tahu dengan kondisi Partai Demokrat yang sudah menurun, kita hanya bisa menjual ketokohan kita, keberhasilan kita di dalam masa 2009 sampai 2014. Pertama, kita akan mencoba meyakinkan masyarakat, memberikan, mempublikasikan apa yang setelah kita buat di 2009 sampai 2014 itu. Pada waktu itu kita membangun lapangan sepak bola, membangun sepak bola, juga mendirikan sekolah. Di mana itu lapangan sepak bola? Di Balik Kelurahan Barangbuat, di tepatnya di daerah Jalan Gadut ya? Gadut. Oh iya. Jadi di sana kita mendirikan lapangan sepak bola dan juga mendirikan sekolah sepak bola di sana. Dan banyak lagi hal-hal yang kita berikan untuk masyarakat pada waktu itu. Itulah yang menjadi dasar kita untuk meyakinkan masyarakat bahwa kami sebagai kader Demokrat selalu memberikan janji dan selalu memberikan bukti, bukan memberikan janji. Ya, itu pada waktu itu itulah yang kami lakukan. Ya, kita tahu juga itu artinya itulah peninggalan Pak Surya Djupretipika artinya mampu memberikan satu fasilitas olahraga Pak Pitel ya, satu memberikan fasilitas olahraga untuk masyarakat di daerah Gadut itu. Nah Pak Pitel, kita kembali lah, artinya Pak Pitel kan sudah terjun di kancah dunia politik. Bagaimana sebenarnya Pak Pitel dinamika dunia politik itu saat ini Pak Pitel kalau dalam pandangan Pak Surya Djupretipika? Kalau kita lihat, pertama tentu ada politik nasional, politik daerah, dan juga politik daerah juga ada politik tingkat kabupaten kota. Tentu kita berbicara dengan konsep Kota Padang. Kalau dilihat Kota Padang saat ini seiring dengan lajunya pembangunan, kita melihat tentu indikator keberhasilan daripada pemerintah itu, kota itu, yang pertama sejauh mana tingkat pengangguran itu kondisinya sekarang. Yang kedua, apakah tingkat kemiskinan meningkat atau tidak. Yang ketiga, indikator yang ketiga kalau kita lihat sejauh mana pelayanan publik yang dirasakan, yang dinikmati oleh masyarakat di Kota Padang. Kemudian infrastruktur yang menjadi aset yang harus dipergunakan oleh masyarakat Kota Padang. Dari hal yang saya sampaikan tadi, indikator terus tadi
ada satu lagi indeks tingkat kualitas dari mutu SDM. Nah, indeks prestasi pembangunan manusia IPM. Ini kalau lihat kondisi sekarang ini masih berada di jalan di tempat. Stagnan itu ya? Ya, ini yang harus dikejar oleh pemerintah kota bersama dengan DPRD, bagaimana ini menciptakan kembali, bagaimana ini menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagai indikator keberhasilan pemerintah yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi Pak Peter artinya sebagai legislatif ya kita harus sampaikan juga ke publik, karena kan publik juga banyak kurang tahu kalau masyarakat itu apa sih fungsi DPR itu, legislatif itu. Artinya kalau DPR itu kan legislatif itu fungsinya budgeting, pengawasan, udah gitu legalisasi Pak Peter ya, legalisasi itu ya. Nah selama ini gimana Pak Peter kalau Pak Peter melihat? Pertama dari fungsi legislasi atau pembuatan peraturan DPR Kota Padang sudah banyak membuat peraturan daerah, baik inisiatif DPRD sendiri maupun dari yang diprakarsai oleh pemerintah kota. Kita tetap konsen dengan persoalan itu. Kemudian yang menjadi catatan penting bagi saya selaku salah seorang anggota legislatif, bagaimana melaksanakan, mengawasi dari perda yang kita buat. Jangan perda yang telah kita buat itu, yang telah kita sahkan itu, pengawasannya tidak dilakukan. Sudah itu pelaksanaan dari perda itu sendiri tidak berjalan dengan baik. Ini yang harus pemerintah kota lakukan itu. Kemudian dari fungsi budgeting, dari fungsi anggaran, kita DPRD selalu legislatif untuk mengawasi, untuk menyetujui anggaran-anggaran yang diajukan oleh pemerintah Kota Padang sesuai dengan arus berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Kota Padang. Jangan anggaran itu hanya untuk pencitraan, hanya untuk menjadikan semacam kegiatan-kegiatan seremonial saja. Nah, maka ini yang harus kita lakukan, pengawasan dengan kebijakan-kebijakan itu. Kemudian fungsi pengawasan itu terutama daripada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga ini sangat penting sekali, fungsi pengawasan ini yang dilakukan oleh legislatif ini juga menyangkut apakah kebijakan itu pro rakyat atau tidak. Nah, jadi kalau kebijakan itu tidak pro rakyat, saya mungkin paling memberikan kritikan kepada pemerintah kota. Tentu kritikan itu bukan saja memberikan kritikan, tentu kita harus memberikan solusinya kepada pemerintah kota. Ini 3 hal yang menjadi tugas pokok dari anggota legislatif. Jadi Pak Peter, artinya tadi ada beberapa poin yang saya tangkap, bahwasanya seorang legislatif itu mampu menyuarakan suara rakyat itu ke pemerintahan itu Pak Peter. Artinya gini Pak Peter, kita juga agak melebar sedikit, artinya saat ini juga kondisi Kota Padang saat ini kita tahu bersama, artinya Kota Padang saat ini belum ada wakil wali kota juga ya. Sebagai Pak Peter ini kan masyarakat juga sering bertanya-tanya ke kami, saat ini kenapa sih pasca pemilihan gubernur, saudara Meldian Surula diangkat jadi gubernur ya, sampai saat ini posisi wakil wali kota masih juga kosong di sini. Pak Peter sebagai anggota legislatif, apa sih Pak Peter yang sebenarnya sampai saat ini juga kita terisinya wakil wali kota, kalau publik boleh tahu? Sebenarnya ini merupakan salah satu hal yang harus menjadi perhatian khusus oleh wali kota Padang, karena salah satu dari produk unggulan dari
Progul di wali kota itu adalah pembangunan birokrasi. Salah satu pembangunan birokrasi itu tentu mengisi struktur-struktur yang ada di pemerintahan itu. Namun pasca saudara Mahyildi menjadi gubernur sudah 1 tahun, kita belum melihat keseriusan itu yang dilakukan. Kita selalu menyuarakan, hari ini saya masih berbicara di Pos Metro untuk menyuarakan mengenai wakil wali kota ini. Karena melihat tugas-tugas pemerintahan, tugas-tugas pelayanan publik, saya rasa tidak bisa tercover oleh seorang Hendy Septa saja. Oleh karena itu, kita berharap kepada partai pengusung. Kalau kita lihat kemarin, PAN kan sudah menentukan pilihannya yang akan diajukan ke DPRD. Tinggal lagi bola itu di rekan kita di PKS. Nah, ini yang menjadi persoalan. Harusnya kedua partai pengusung ditambah keseriusan wali kota, bagaimana itu segera diisi sehingga tugas-tugas pemerintahan, roda pemerintahan berjalan dengan baik. Di sini kita lihat sekda juga PRT. Sudah itu pejabat-pejabat eselon 2, kepala OPD masih belum terisi. Kalau ini belum terisi, jelas akan mengganggu jalannya pemerintahan. Kalau jalannya pemerintahan terganggu, jelas ini akan terganggu juga pelayanan kepada masyarakat. Kalau pelayanan masyarakat terganggu, jelas ini akan terganggu juga proses pembangunan. Jadi ini harapan kita sebagai anggota DPRD, bagaimana wali kota dapat menjawab keinginan daripada warga kotanya, bukan keinginan DPRD. Kalau keinginan DPRD, karena ini kebutuhan, kepentingan warga kota. Karena kita lihat juga beberapa pelaksanaan anggaran 2022 belum juga bergerak kayaknya. Jadi kehadiran wakil wali kota sangat diharapkan untuk mendukung tugas-tugas daripada membantu tugas daripada wali kota. Ini yang harus segera kita sampaikan kepada wali kota. Kalau ini terisi, saya rasa sebenarnya kan meringankan tugas daripada Pak Hendy Septa ini. Ini sangat meringankan tugas Pak Hendy Septa jika wakil wali kota yang sudah ada kan bisa membagi tugas. Terlepas ini persoalan strategi politik, saya tidak mengatakan itu. Kita nggak itu yang kajinya. Kita tidak mengaji itu strategi politik, itu permainan politik, itu yang kita inginkan bagaimana menjawab persoalan-persoalan Kota Padang ini yang semakin hari kita lihat semakin rumit. Karena ketidakadaan wakil wali kota ini, kasihan kita sama Pak Hendy Septa. Kemana-mana beliau, urusan kecil saja beliau juga. Ini kan kita kasihan juga. Dengan kecintaan kita kepada wali kota, kita berharap wali kota bisa segera meminta, apalagi Pak Hendy Septa kan ketua partai Amanat Nasional yang juga pengusung, kan bisa saja berdiskusi dengan ketua PKS. Pak Firdaus, artinya fraksi Demokrat tetap konsisten. Ini disuarakan terus Pak Firdaus. Artinya gini, publik bertanya juga, hampir 1 tahun kok sampai saat ini wakil wali kota itu belum terisi. Artinya bagaimana? Artinya DPR ini memang menunggu gitu Pak Firdaus, menunggu nama yang diusung itu Pak Firdaus? Perlu kita sampaikan bahwa regulasi tata tertib bagaimana proses pemilihan wali kota itu, wakil wali kota itu, jika
dilakukan oleh DPRD sesuai dengan undang-undang yang ada. Sudah diatur dengan tertibnya. Tertibnya partai pengusung harus mengajukan nama kepada DPRD, ya. Setelah nama itu sampai ke DPRD, nanti DPRD membentuk pansel panitia seleksi. Maka setelah panitia seleksi nanti membuat teknis pemilihan dan akan dilakukan pemilihan. Kendalanya sekarang salah satu partai pengusung belum menyampaikan calon wakil wali kotanya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, karena calon wakil wali kota salah satu partai pengusung belum juga sampai ke DPRD. Padahal DPRD menunggu sih Pak, udah menunggu DPRD ya? Kami DPRD sudah dari dulu, kami kasihan dengan Kota Padang, dengan warga Kota Padang. Karena tersendat-sendat roda pemerintahan, banyak pekerjaan yang belum saya selesaikan, seperti yang saya sampaikan tadi. Kita takutnya nanti kalau tidak segera diisi akan mengganggu juga Pak Indri serta untuk mencapai visi dan misinya. Karena dalam visi dan misi itu jelas ada beberapa program unggulan, program unggulannya. Kalau program unggulan yang tidak terlaksana, jelas ini akan mengganggu beliau juga untuk 2024. Sebenarnya begitu. Ini kearifan yang harus kita minta kepada Bapak Indri Septa. Jadi menurut pandangan Pak Peter terjadi, artinya belum sampai saat ini wakil wali kota itu disodorkan ya nama salah satu partai pengusung ke DPRD itu. Kalau dari pandangan Pak Peter itu bagaimana? Artinya ini memang nuansa politik, tapi tadi kita tidak bahas mengenai itu. Nah, ini apa yang menurut masih sampai saat ini, salah satu partai pengusung itu belum menyetorkan nama itu. Kalau menurut pandangan Pak Peter itu apa itu? Gimana itu? Tadi kan saya sudah sampaikan. Guyon-guyon politik kalau saya sampaikan di pabrik kan nggak enak juga. Iya, benar. Namun secara arif dan bijaksana masyarakat bisa melihat apakah ini guyon politik ini atau ketidakseriusan ini atau memang menginginkan bawa mobil sendiri, nyetir sendiri. Ini kan kita hanya bisa menyampaikan hipotesa seperti itu. Kalau kami punya konsep, Demokrat punya konsep saja, hanya untuk kepentingan Kota Padang itu saja ya. Kita tidak melihat apa itu guyon politik, apakah strategi politik. Tapi pada prinsipnya anggota dewan itu mendorong ya, kalau bisa secepatnya nama itu disodorkan ke DPRD, kita bisa bersama-sama untuk membentuk pansel lagi di DPRD, sehingga terjawab sudah bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi keinginan pemerintah kota untuk menyiapkan roda pembangunan, roda pemerintah itu terjawab. Jadi artinya kalau bisa secepatnya lah ya, nama itu disodorkan di DPR biar diproses oleh DPR. Iya, itu harapan Pak Peter. Oke Pak Peter, kita kembali lagi lah. Kalau tadi kita ini belakang lebar, kita tadi bicara tentang bagaimana konstelasi politik yang ada di Kota Padang saat ini, juga kondisi DPRD wali Kota Padang juga belum sampai saat ini belum diisi. Sekarang kita mau kembali ke Pak Peter. Pak Peter sudah 3 periode jadi anggota DPRD Kota Padang, sudah diberi kepercayaan oleh masyarakat. Pak Peter jadi DPR 3 periode di DPR Kota Padang. Pak Peter, apa sih kiat-kiat tersendiri? Artinya sosok Surya Jupri Peter ini mampu memberikan keyakinan konstituen, artinya kita juga untuk memberikan pandangan pada milenial ya ke depan, siapapun generasi yang nanti akan jadi anggota DPR. Apa seperti itu kiat-kiat tersendiri yang Pak Peter itu mampu memberikan kepercayaan kepada publik? Apa yang Pak Peter lakukan itu, Pak Peter? Yang pertama integritas. Kita berikanlah kejujuran, kita berikan kejujuran, bentuk kejujuran kepada masyarakat. Kejujuran yang kita berikan tadi seperti kita tidak memberikan janji, tapi kita akan memberikan bukti. Yang kedua yang perlu disikapi secara bersama-sama adalah bahwa anggota DPRD itu atasannya bukan siapa-siapa.
atasannya adalah rakyat. Karena rakyatlah yang mensedekahkan suaranya kepada anggota DPRD itu. Artinya apa? Bahwa kita harus tunduk, artian tunduk dan artinya adalah menyampaikan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah bahwa kita anggota DPRD itu milik semua orang. Artinya milik semua orang itu, kalau kita sudah menjadi anggota DPRD, berarti kita tidak membedakan lagi sosok manusia itu, apakah dia PKS, apakah dia partai A, partai B, partai C. Kalau mereka bisa kita bantu, kenapa tidak? Ini 3 hal ini yang menjadi modal bagi kita untuk sebagai seorang anggota DPRD. Jadi begitu Pak Abdel ya. Integritas pertama tadi ya. Ya. Integritas di mata masyarakat itu masih perlu dibangun gitu. Ya. Artinya ini memang sangat luar biasa, ini cukup menarik artinya mengawali karir politik dan disebut dengan keluarga yang sangat sederhana ya, artinya begitulah. Artinya Pak Peter, ini Pak Peter kita agak apa juga, ini image di masyarakat. Nah, kadang-kadang kan kalau jadi anggota DPR tuh kalau nggak punya uang nggak usah maju lah. Ini sering jadi guyonan di tengah-tengah masyarakat. Artinya image di masyarakat image di publik lah ya, bukan masyarakat ya. Karena kan menentukan yang milik kita itu kan masyarakat. Itu menurut Pak Surajipur Peter gimana? Artinya haruskah kita jadi orang kaya miliarder punya uang banyak baru kita nyalon itu? Kalau menurut pandangan Pak Surajipur Peter gimana? Sebenarnya Bung Herman, saya kan sudah jawab tadi Bung Herman, ya. bahwa uang tidak segala-galanya untuk menatap kursi di DPRD. Iya. Tadi 2 periode dengan latar belakang saya sebagai kuli pabrik ya, itu tidak menjadi jaminan. Uang tidak menjadi jaminan. Sehingga ini saya berpikir konsep terbalik dari apa yang Bung Herman sampaikan tadi, bahwa uang tidak menjadi jaminan itu. Karena banyak kawan-kawan yang sudah mencoba dengan sekian ratus juta, sekian juta, belum juga bisa keberuntungan. Allah belum juga memberikan amanah kepada kawan-kawan tersebut. Jadi kalau saya melihat uang itu nomor sekian lah untuk bisa menduduki kursi DPRD itu. Tapi yang pertama jaminannya adalah bagaimana keseriusan kita untuk menjawab isu-isu yang ada di tengah masyarakat. Jadi modal apa kalau Pak Peter modal investasi sosial itu yang sangat perlu itu. Investasi sosial yang sangat perlu. Karena masyarakat, apalagi kita Sumatera Barat ini cerdas ya masyarakat. Cerdas dalam artiannya bukan material. Cerdas bukan material. Ada juga yang cerdas tetapi material. Ini kalau saya lihat di Sumatera Barat ini, apalagi Kota Padang, masyarakatnya cerdas yang bisa menjawab isu-isu, yang bisa menjawab apa menjadi keinginannya. Pasti dia akan memberikan suara untuk kita. Dan kita tentu sebagai anggota DPRD bagaimana berkontribusi untuk bisa menyenangkan masyarakat sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Pak Peter, kita sekarang menanya agak substansial sedikit. Artinya jabatan ini kan amanah Pak Peter ya. Itu jabatan amanah, apalagi tadi disampaikan Pak Peter bahwasanya kita kan dipercaya oleh rakyat ya. Artinya kita mewakili lah. Sebenarnya DPRD kalau Pak Peter sampaikan itu kan milik rakyat itu. Dalam mengemban tugas ini Pak Peter, adakah artinya tekanan istilahnya batin itu kalau kita tidak mampu menyampaikan suara masyarakat itu merasa bersalah gitu? Ada tuh yang pernah Pak Peter rasakan itu kan? Ini saya pribadi ya, secara pribadi. Saya kalau aspirasi masyarakat itu tidak bisa tersalurkan, terakomodir. Ini kan masyarakat ini menganggap semua
bisa dilakukan oleh masyarakat. Iya. Padahal ini sudah keluar dari aturan-aturan yang ada. Ini menjadikan beban yang sangat berat bagi kita. Kalau masih di dalam aturan yang ada, kita pasti berjuang. Tetapi di luar aturan, tentu kita tidak bisa menjawab apa yang menjadi keinginan masyarakat itu. Ini yang menjadi beban kita. Kita sangat berkeinginan sekali untuk bagaimana apa yang diinginkan oleh masyarakat itu bisa kita berikan. Tetapi dengan aturan perundangan, dengan aturan regulasi yang ada, kita tidak bisa sampaikan kepada pemerintah. Ini menjadi beban yang sangat berat. Rasanya menjadi utang moral menurut saya. Itu yang saya maksud tadi. Ya, menjadi utang moral saya. Artinya bukan kita tidak mau memperjuangkan ya apa aspirasi dari rakyat itu. Kalau dalam konteks masih dalam regulasi yang ada di DPRD, siap Pak Peter memperjuangkan ya. Pasti perjuangkan. Ya, kita pasti perjuangkan. Begitu dia Pak Peter lah. Luar biasa. Jadi Pak Peter, kita juga di Batu Laju Rauso itu, apalah yang bisa Pak Peter sampaikan artinya untuk menilai ya generasi milenial. Artinya kita juga saat ini juga sangat prihatin juga ya dengan kondisi saat ini para remaja-remaja kita, para pemuda kita dengan begitu gencarnya lah ya kan dunia media sosial, apa saat ini. Bagaimana pandangan Pak Peter itu untuk kedepannya? Kepada adik-adik yang milenial, jadikanlah hidup ini perjuangan. Nikmatnya hidup ini kita harus berjuang. Jangan kita lengah dengan kondisi yang ada sekarang. Kita tidak menganggap bahwa dunia maya ini ada merusak kita. Saya sudah katakan seperti itu. Tetapi mari kita punya semacam rel. Kalau kereta api ada relnya. Kalau kita menggunakan media, kalau kita menggunakan HP dan segala macam, pergunakanlah untuk hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua, kepada adik-adik milenial, bahwa ke depan tentang kehidupan makin hari makin berat. Isilah kegiatan-kegiatan yang positif, isilah kegiatan-kegiatan yang bisa menjawab keinginan kita untuk mencapai cita-cita. Kemudian yang ketiga, jangan terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum atau pidana seperti tawuran, tindakan asusila, narkoba, dan lain sebagainya. Sehingga bijak kita menggunakan media ini, bijak kita menggunakan elektronik ini untuk memanfaatkan meraih cita-cita ke depannya. Iya. Oke, Pak Suryoji Perbitel. Ya. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Sama-sama Pak Herman. Juga sukses juga untuk investigasi. Iya. Semoga investigasi menjadi media inspirasi bagi masyarakat Kota Padang pada umumnya, Sumatera Barat pada khususnya, dan Indonesia pada menyeluruh. Oke Pak Peter, terima kasih Pak Suryoji Perbitel. Baik, demikianlah obrolan kami 1 jam bersama Suryoji Perbitel. Bahwasannya tadi kita sudah menggali ya, begitulah sosok Suryoji Perbitel, sosok figur yang sangat humble. Dia mengatakan bahwasannya modal finansial tidak menjadi jaminan akan mengantarkan diri kita sampai ke Dewan Anggota DPRD. Dan perlu ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan, bahwasannya investasi modal sosial itu lebih penting karena kita hidup di bermasyarakat dan wakafkan diri kita untuk masyarakat. Dan ini juga akan menjadi inspirasi apa yang disampaikan oleh beliau pada adik-adik milenial pada umumnya. Luangkan waktu dan pergunakan waktu untuk kegiatan yang positif karena tantangan dan kehidupan ke depan makin keras dan makin tajam, persaingan itu makin tajam. Baik, demikianlah obrolan kami bersama Bapak Suryoji Perbitel, anggota DPRD Kota Padang yang sudah 3 periode dipercaya oleh rakyatnya untuk menjadi wakil di DPRD. Kita semoga acara ini mampu memberikan kata inspiratif yang mampu memberikan inspiratif bagi kalangan milenial ke depannya
agar kiranya generasi ke depan lebih baik dari generasi saat ini.